Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome to podcast KPU Tapin bersama saya Anissa Ramandriani, Subsekretariat KPU Kabupaten Tapin. Oke, selamat pagi. Mari sapa, saya sapa dulu izin. Selamat pagi Bapak-bapak sekalian. Selamat pagi. Ya, semangat Pak. Pagi gitu. Ini pagi siang. Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi. Pagi. Meskipun siang harus pagi semangatnya Pak. Iya. Baik, tadi saya sudah perkenalan. Kalau belum kenal mungkin biasanya saya disapanya Mbak Ninis. Saya dari KPU Tapin dan kebetulan hari ini berkesempatan untuk menjadi host podcast KPU Kabupaten Tapin. Saya ucapkan selamat datang Bapak dalam podcast hari ini. Kalau berkenan, mohon izin untuk memperkenalkan dirinya masing-masing sambil menghadap ke kamera, sambil disapa teman-teman pemilihnya mungkin. Terima kasih. Ini siapa dulu? Bapak boleh Bapak, Oh iya. sebagai tetua kan. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam untuk teman pemilih Kabupaten Tapin. Perkenalkan, nama saya Mahnuradi. Kebetulan kita di KPU Kabupaten Tapin sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan untuk periode 2023-2028. Boleh bisa dijelaskan mungkin jenjang karirnya selama di kepemiluan? Untuk jenjang karir, untuk jenjang karir saya itu mulai mungkinlah bisa dibilang termasuk cukup lama. Karena dari pada waktu kuliah kemarin itu tahun 99 kalau tidak salah, kita dilibatkan sebagai salah satu anggota dari Forum Rektor namanya. Forum kampus Rektor, berarti? ya kampus. Kebetulan kita itu sudah semester akhir dan itu diprogramkan oleh fakultas. Kalau kita mengambil Forum Rektor sebagai pemantau pemilu waktu itu tahun 99, maka kita tidak lagi melaksanakan KKN. Jadi dihargai bahwa kita sebagai pemantau pemilu itu sama halnya nilainya dengan kita sudah melaksanakan KKN. Itu tahun 99 kalau tidak salah. Terus setelah tamat kuliah tahun 2000 tamat, kemudian pas ada kebetulan pas pemilu pertama serentak pada tahun 2004. Nah, kebetulan kita termasuk menjadi penyelenggara waktu itu. 2004 kemarin itu menjadi anggota panitia pemilihan kecamatan. PPK Pak ya? Ya, PPK. Dari 2004 alhamdulillah, 2005 terus sampai 2014 kalau tidak salah. PPK terus Pak ya? PPK alhamdulillah kita senang banget menjadi penyelenggara pemilu. Kemudian 2015 karena kebetulan pada saat itu ada PKPU yang mengatur tentang badan etok yang tidak diperbolehkan lagi yang sudah 2 periode. Nah, lalu akhirnya kita terpaksa kemarin itu pindah rumah. Lalu coba-coba melamar mendaftar di panitia pengawas kecamatan atau panwaslu kecamatan. Pindah Pak ya? Nah, pindah rumah. Ke tetangga. Lalu ya ke tetangga kita sebagai mitra kerja juga kan. Benar. Nah, jadi di Panwas dari 2015 terus sampai 2018 sampai terakhir 2020 kemarin. Nah, itu di Panwas. Nah, alhamdulillah pada tahun 2023 kemarin pas kebetulan ada rekrutmen komisioner anggota KPU. Nah, kita coba-coba untuk mendaftar dan alhamdulillah terpilih termasuk dari 5 yang sekarang. Top 5 ya. Nah, alhamdulillah. Dan kebetulan dipilih oleh teman-teman semua kita menduduki jabatan sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Mungkin sekilas dari saya. Terima kasih berarti saya panggil Bapak Kadif Hukum. Bisa? Kadif Hukum Pak ya? Iya, silakan. Oke, terima kasih. Saya next, Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mungkin yang paling agak gugup nih, santai Pak. Gugup. Oke, Bapak mohon izin bisa memperkenalkan dirinya nanti sekalian buat teman-teman pilih tahu nanti mungkin jenjang karirnya selama di kepemiluan boleh sekalian dijelaskan. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Ibu Ninis, Mbak Ninis. Oh, saya lebih senang dipanggil Mbak Pak. Mbak Ninis. Oh, Ibu katanya tua sekali. Oke,
Terima kasih sudah diberi kesempatan di podcast KPU Tapin. Alhamdulillah tadi Pak Radi sudah menyampaikan biodatanya, sekarang giliran saya. Perkenalkan, nama saya Irfan Rafian. Alhamdulillah pada periode ini dipercaya kembali menduduki jabatan komisioner, karena pada periode yang lalu kita juga alhamdulillah juga dipercaya, jadi ini yang kali kedua. Nah, tapi untuk kali ini kita dipercaya oleh teman-teman memangku sebagai divisi perencanaan data pemilih. Kalau yang periode kemarin kita di divisi hukum. Nah, sekarang dilanjutkan oleh Pak Radi. Pak Radi. Jadi itu sekilas terkait apa jabatan kepemimpinan kita di KPU. Mungkin selebihnya yang dulu itu di luar kepemiluan. Jadi berarti jabatan pertama di Kadip Hukum, terus yang kedua sekarang di Perencanaan Data dan Informasi. Langsung KPU naiknya Pak ya. Langsung Kalau KPU. Pak Kadip Hukum kan nih berjenjang. Ya. Kalau Bapak auto. Iya, benar. Oke Bapak, terima kasih. Nanti mungkin saya sebelum Kadip kita pernah juga. Apa itu Pak? Jadi pemilih. Oh iya benar. Jadi kalau itu saya juga 17 tahun. Kalau itu saya tidak diragukan lagi. Baik Bapak, terima kasih. Nanti saya tanya-tanya lagi soal divisinya. Baik Bapak, Assalamualaikum. Sirangannya biru sama kayak Pak Radi. Iya. Kami memang udah kompak. Berarti Pak Irfan Rafian nggak diajak? Sama. Biru. Cuma kebiru-biruan. Oh iya. Oke, siap. Baik Bapak, nanti waktunya dicuri Pak Radi terus nih, biar on time ke Bapak dulu. Baik Bapak, silakan. Ines ya. Iya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam KPU, tapi melayani ya. Melayani kami hari ini ya bisa berhadir di sini. Kami ucapkan terima kasih bisa berhadir, kemudian mengikuti acara podcast dari KPU. Perkenalkan, nama saya Sauban Akori. Kebetulan dari divisi yang lain, kan ada 5 divisi kita. Kebetulan kami menduduki divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia. Banyak banget Pak ya? Lumayan banyak. Kalau masalah pemilu mungkin kita juga ada kemarin itu tahun 2023 ya sampai 2024, memang pada saat itu kita ada mengikuti pemantau pihak luar ya, dari kampus. Memang tadi pernah sampaikan juga dengan Pak Radi, namun kita bukan yang dari forum rektor, tapi kita hanya ad hoc ya. Tapi di kampus juga? Ya, di kampus juga. Kemudian tahun berapa itu kira-kira? Tahun 2004 ya, 2004-2003 ya kurang lebih. Itu kemarin kita di Banjarmasin ya, di daerah pelosok. Jadi kita datang ke sana sebagai pemantau, mengikuti bagaimana proses pemilihan di sana. Kemudian tahun 2020 itu kita diikutkan di sekretariat Panwascam. Jadi kalau Pak Radi tadi kan adalah komisioner di kemarin itu, kalau kita di sekretariatnya. Jadi urusan kesekretariatan administrasi kemarin kita diikutkan di sana. Kemudian tahun 2020 ya itu sama 2 kali kita diikutkan. Kemudian yang terakhir ini kita alhamdulillah juga diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu anggota KPU di periode 2023 sampai 2028. Mungkin itu Mbak. Baik Bapak, terima kasih. Bapak-bapak sekalian sudah mengenalkan dirinya. Saya mungkin tidak mau berlama-lama ya Pak, nanti teman-teman pemilih juga keburu bosan dengernya. Langsung saja saya sapa Bapak Divisi Hukum yang pertama dulu. Siap. Mungkin teman-teman pemilih belum tahu nih Pak, tugas dan peran Bapak nih sebagai Kepala Divisi Hukum apa sih sebenarnya di KPU Tapin. Nah mungkin pertanyaan saya yang pertama agak mendasar dulu, biar teman-teman pemilih pada tahu dulu nih, Bapak-bapak sekalian itu jabatannya nanti di KPU Tapin itu kerjaannya apa aja. Jadi mungkin bisa dijelaskan dulu nanti peran Bapak sebagai Kepala Divisi Hukum, sebagai Kepala Divisi Perencanaan Data Informasi, dan yang terakhir Bapak Kepala Divisi
Betul. Sosdikli Parmas SDM, Masya Allah, tabarakallah Pak ya. Saya aja nggak hafal Pak. Iya, mungkin dari Bapak Kepala Divisi Hukum dulu boleh sih Pak. Ya, terima kasih Mbak Ninis. Sesuai PKPU 3 tahun 2020, perubahan dari PKPU nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Tata kerja tadilah salah satu tugas dari Divisi Hukum dan Pengawasan adalah pengawasan dan pengendalian internal. Maksudnya di sini adalah tugas dari domain dari Divisi Hukum dan Pengawasan adalah untuk mengawasi aktivitas-aktivitas yang dijalankan dari divisi-divisi lainnya yang ada di KPU. Nah, yang artinya bahwa kita senantiasa bersinergi dengan divisi lainnya dalam rangka untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dijalankan oleh kawan-kawan yang lain. Jadi kita selalu bersinergi. Kalau misalnya ada keluar PKPU terbaru terkait masalah di divisi Rindatin, divisi Sosdikli Parmas dan SDM, nah kita selalu berkolaborasi untuk menyelesaikan misalnya apa yang perlu diselesaikan. Salah satunya itu kontrol internal. Ya, kontrol internal. Mungkin juga sedikit menambahkan, salah satunya juga dari tugas divisi hukum adalah penyelesaian sengketa hasil ataupun sengketa proses. Nah, yang mana itu kan kalau sengketa proses itu kan proses penyelesaiannya di Bawaslu. Di Bawaslu, tapi kalau misalnya di Bawaslu tidak dapat diselesaikan itu lanjut ke Beton, Pengadilan Tata Usaha Negeri. Nah, itu kalau misalnya sengketa proses tahapan. Nah, kalau sengketa hasil itu penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi. Jadi bukan berarti dari divisi hukum yang menyelesaikan masalah tersebut, penyelesaian hasil tersebut, yang menyelesaikannya adalah Mahkamah Konstitusi. Kalau kita adalah dari divisi hukum dan pengawasan ini adalah termasuk dalam ruang lingkup penyelesaian tersebut. Nah, misalnya kan salah satu tugas dari divisi hukum misalnya ada sengketa hasil itu adalah menyiapkan alat-alat bukti, kemudian misalnya mengkomunikasikan dengan lawyer, lawyer sebagai kuasa hukum kita, dan juga kita tidak lepas dengan bantuan dengan teman-teman dari mungkin dari divisi teknis, karena kan domain dari pelaksanaan teknis di lapangan itu kan dari divisi teknis, jadi kita selalu bersinergi, saling bantu dalam misalnya kalau misalnya adanya sengketa hasil tadi. Sedikit itu aja dulu. Nanti saya lanjut pertanyaannya. Silakan. Baik, Bapak Bapak Rendati, Bapak paling murah senyum Pak. Silahkan Bapak boleh. Kalau kita di divisi Rendatin itu kan sudah kelihatan dari namanya ya, perencanaan, data dan informasi. Data pemilih ya, data pemilih dan informasi. Artinya dari sana kalau kita di awal itu pasti kita bicara tentang perencanaan, baik itu terkait dengan apa kegiatan KPU di daerah yang akan dilaksanakan, itu pasti akan bersentuhan dengan anggaran biaya. Nah, kalau kayak kemarin kita ada pilkada, tentu kita kan pengajuan untuk anggaran pilkada itu dari dana hibah. Tentu KPU Tapin sebelum itu pasti akan melakukan perencanaan kegiatan apa yang akan dilaksanakan, terus juga anggarannya berapa. Nah, kita di divisi hukum fokus di divisi perencanaan fokus terhadap itu. Selain itu juga kalau memang itu di kepemiluan dalam pilpres itu kan anggaran dari KPU RI. Nah, itu juga kita melihat porsinya, pos-pos yang ada di mana. Biasanya ada perubahan anggaran terus kita revisi. Nah, di divisi perencanaan itu juga menangani masalah hal-hal seperti itu. Nah, terkait dengan data pemilih, nah ini mungkin yang lebih kita concern ya. Kalau kita di komisioner lebih concern kepada data pemilih, kalau tadi perencanaan itu concernnya biasanya tuh kawan-kawan dari sekretariat yang bisa melaksanakan itu. Kita hanya bisa melakukan kontrol, terus juga kita memberikan masukan, arahan juga. Nah, kalau di data pemilih kita biasanya langsung terjun nih, bahkan kita ke bawah ke teman-teman, karena kita dulu ada BEM ad hoc, ada PPK, ada PPS, bahkan juga ada Pak Antaralih. Jadi di data pemilih itu kan kita melakukan sinkronisasi data atau pemutakhiran data, sehingga nanti
data pemilih itu kan nanti akan kita tetapkan sebagai data pemilih tetap atau biasanya kita kenal dengan DPT. Nah itu step by stepnya dari awal sampai nanti penetapan DPT menjelang hari H itu selalu ada perubahan. Nah kita koordinasi dengan Dukcapil juga dengan kawan-kawan PPK, PPS Badan ad hoc karena mereka kan turun ke bawah melakukan coklat ya. Nah coklat ke rumah-rumah. Nah kita fokus terhadap itu karena di data pemilih itu kan ada yang meninggal otomatis harus yang baru 17 tahun. Ada yang baru 17 tahun, ada yang pindah keluar dari Tapin, ada yang masuk ke Tapin. Jadi selalu itu harus kita pantau, Karena pada saat nanti hari H itu harus tersaji data pemilih yang sudah fix. Jadi tidak ada lagi ada perubahan, meskipun perubahan itu dalam artian ada pindah memilih itu bisa dilakukan. Nah, informasi yang selain tadi informasi juga kan, informasi itu kita karena di KPU ini banyak menyediakan aplikasi sebagai banyak banget Pak ya. Banyak ya aplikasi, ada aplikasi Sidalih biasanya itu kan untuk data pemilih. Jadi menyajikan data pemilih itu melalui Sidalih. Ada juga Serekap. Serekap itu juga sebagai media informasi kita untuk menyajikan data-data terkait dengan hasil perhitungan suara. Dan juga ada aplikasi-aplikasi lain selain Silog logistik, ada dari hukum, ada kemarin apa? Ada juga dari hukum. Itu banyaklah aplikasi. Jadi itu biasanya terpusat Sikum. Nah, Sikum itu biasanya kan terpusat dari RI. Jadi turun ke bawah itu disebut masing-masing divisi. Ya. Jadi itu sekilas terkait dengan tugas tanggung jawab kita di divisi perencanaan. Itu macam-macam ya, perencanaan beda sendiri, datanya beda sendiri, informasinya beda sendiri. Beda-beda, cuma ya tadi karena kita kerja di tim data itu orangnya ada Kasubag, ada staf, alhamdulillah kita. Saya kira kayak satu kesatuan gitu, ternyata beda-beda Pak ya. Iya. Berarti judulnya doang singkat Pak ya, padahal judulnya doang panjang. Terlalu banyak yang dikerjakan. Sampai hari ini pun masih ada yang kita kerjakan terkait dengan. Saya kayaknya yang sampai saat ini masih bekerja setiap hari non-stop Pak ya, kayak redatin Pak ya. Iya, karena setelah pemilu ini jadi agak panjang, harusnya ke sini dulu. Agak panjang masuk ke nanti kita jelaskan lagi. Jadi Pak Saban nggak kebagian. Baik Bapak, wah Bapak banyak banget nih Pak. Mau nggak Pak dijelaskan? Yang paling banyak divisinya. Ya, sebetulnya kalau divisi kita, kalau DRI itu dibagi dua. Ya, maksudnya kepala divisinya? Dipisah. Oke. Sama SDM. Nah, tapi kalau kita di kabupaten itu digabung, ya sosialisasinya dengan SDM-nya. Nah, kali kita tahu bahwa sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM. Artinya kita tahu bahwa KPU itu bisa dikenal dari sosialisasinya. Karena tadi ya Pak Irfan tadi juga ada menyinggung masalah informasi ya, sistem informasi. Di kita juga ada namanya Siparmas. Siparmas, sistem informasi partisipasi masyarakat. Nah di situ sebetulnya adalah terasnya KPU. Jadi orang akan mengenal bagaimana KPU Kabupaten Tapin dari Siparmas. Ya gitu. Cuman karena kita di sini ya melakukannya kadang-kadang dengan media online dan kemudian dengan offline. Karena tipe-tipe kita ada yang demikian. Karena orang-orang kayak generasi milenial itu ketujuh digital, suka dengan digital. Sedangkan yang lansia ketujuh tetap muka. Iya benar. Itu salah satu media kita melakukan sosialisasi. Termasuk ini ya Pak ya? Betul. Iya benar. Ini mengikuti digitalisasi yang sekarang kita laksanakan. Salah satunya. Meskipun bapak-bapak gennya gen milenial, saya gen Z, tapi kita tetap bisa. Kalau saya kan masuk. Bapak ini gen apa Pak? Saya nggak tahu Bapak gen apa. Dia nih generator. Boleh. Lanjut dulu ya. Itu Bapak, saya jangan diambil waktunya. Jangan diambil waktunya Mas. Nanti kita bercandanya nanti. Namanya kan pendidikan pemilih. Ya boleh Pak. Nah, pendidikan pemilih ini kita lebih kepada siswa-siswa yang sudah sudah menuju umurnya 17 tahun ya, atau menjadi pemilih pemula. Benar. Itu biasanya anak-anak dari
SMA, SMK kan, dan juga PKBM. Itu kan PKBM itu ada juga Man? C. Kalau Aliyah ya juga kan ya? Ada juga Setara ya? sama. Jadi semua orang yang disabilitas juga ada. Kan Ini benar-benar ada SLB, disabilitas benar-benar juga yang SLB ada. memiliki umur sudah 17 tahun yang dimasukkan menjadi pemilih pemula. Nah, bagaimana KPU nanti ikut mensosialisasikan untuk mengenalkan bagaimana politik ya. Politik adalah bagaimana cara memilih menjadi pemilih yang cerdas. Kemudian yang selanjutnya adalah partisipasi masyarakat. Nah, di sini KPU itu juga dinilai bagaimana partisipasi masyarakat yang ikut dalam pemilihan itu akan kita nilai selama ini sosialisasinya bagaimana. Kalau itu tinggi, ya alhamdulillah, artinya itu tidak hanya kerja dari KPU. Sosialisasi itu kan sebetulnya dari KPU, Bawaslu, dan paling penting adalah dari peserta. Karena hanya KPU saja mungkin tidak begitu. Tapi pada saat peserta juga ikut mengangkat partisipasi, maka sampai sekarang alhamdulillah kan Kabupaten Tapin itu termasuk yang lumayan bisa dikatakan 3 terbaik. Nah, gitu. Kemudian yang selanjutnya terakhir adalah SDM. SDM ini tadi Pak Irfan juga menyinggung dengan badan ad hoc. Di kami itu adalah cara kami merekrut orang-orang untuk bekerja sama dengan KPU dari PPK untuk kecamatan, PPSD untuk desa, kemudian ada KPPS pada saat pelaksanaan dan ada Pantarli untuk kegiatan Coklit. Coklit. Nah, mungkin itu dari Dodi, silakan. Oke. Ya, banget Pak. Nanti saya perdalam lagi satu-satu, Pak. Oke, baik. Baik teman-teman pemilih sekalian, itulah tadi segmen pertama kita, yaitu sesi perkenalan dari bapak-bapak narasumber hari ini. Selanjutnya saya akan langsung masuk ke sesi kedua, yaitu adalah sesi diskusi bersama. Mungkin saya temanya santuy ya. Ala Gen Z nih Pak. Ini sambil minum ya? Boleh Pak, boleh. Minum dulu Pak. Iya, boleh. Kalau begitu ya kita minum dulu ya. Karena kalau nggak minum kan nggak jadi santai. Oh ya benar, boleh. Jadi nanti di segmen kedua saya akan bertanya-tanya santai sama bapak-bapak sekalian yang sekiranya mungkin bahasanya bisa dimengerti teman-teman pemilih juga, jadi jangan terlalu sulit, apalagi saya sulit mengerti, mungkin kan berbeda usia Pak ya. Benar. Ya, oke. Baik, saya langsung yang pertama, saya duluan ini bapak divisi hukum terus nih, soalnya di samping saya agak mencolok Pak, jadi harus set gitu, nggak apa-apa Pak ya? Oh nggak apa-apa. Dimulai dengan bapak terus nih. Baik Bapak, tadi pas Bapak mengenalkan tentang pekerjaan dan peran Bapak sebagai kepala divisi hukum, sekilas Bapak membahas tentang bagaimana sengketa proses itu diselesaikan bersama dengan Bawaslu. Kalau sengketa hasil nanti bersama dengan Mahkamah Konstitusi, benar Pak ya? Ya. Nah, saya ingin bertanya tentang hubungan kerja antara Bapak dengan Bawaslu. Berikut pertanyaan ini saya ingin izin sampaikan. Bawaslu adalah mitra KPU, Komisi Pemilihan Umum, namun juga lembaga yang mengawasi dan memberikan rekomendasi. Bagaimana divisi hukum memastikan hubungan kerja dengan Bawaslu berjalan dengan efektif, dan bagaimana Bapak merespon secara hukum terhadap rekomendasi Bawaslu terkait dengan pelanggaran prosedur ataupun administrasi yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin. Wah, lumayan panjang pertanyaannya. Jujur Pak, saya juga tidak mengerti bro. Nah, intinya bagaimana Hubungan kita kerja ya. benar hubungan kerjanya dengan Bawaslu, bagaimana nih kalau misalkan selama proses pemilu maupun pemilihan itu adalah pemilihan kepala daerah ya kan, maksud nanti kalau ada rekomendasi dari Bawaslu terkait pelanggaran prosedur ataupun administrasi, Bapak nih perannya sebagai Kepala Divisi ngapain sih terhadap pelanggaran itu, gitu bahasanya mungkin kayak gitu Pak ya. Saya permudah nih. Bawaslu Badan Pengawas Pemilu. Benar. Kalau kita KPU Komisi Pemilihan Umum. Kalau KPU adalah lembaga penyelenggara teknis. Artinya kita adalah yang melaksanakan atau menyelenggarakan teknis di lapangan terkait pelaksanaan tahapan-tahapan pemilihan ataupun pemilihan atau pilkada. Sedangkan Bawaslu tadi adalah Badan Pengawas Pemilu yang mana tugasnya adalah melaksanakan pengawasan semua proses tahapan pemilu ataupun pemilihan. Jadi semua proses-proses yang dilaksanakan oleh KPU, tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh KPU tadi diawasi oleh pihak Bawaslu. Karena memang tugas mereka. Jadi terkait misalnya adanya pelanggaran, dugaan pelanggaran, nah lalu kita lah dari divisi hukum yang akan menyelesaikannya. Dalam artian misalnya ada pelanggaran terkait misalnya pelanggaran administrasi, nah lalu mungkin adanya temuan ataupun adanya laporan.
sehingga ditindaklanjuti oleh kawan-kawan mitra kerja kita adalah Bawaslu, karena mereka memang agar memastikan semua tahapan-tahapan itu berjalan dengan sesuai koridor hukum yang sudah diatur yang ada, sesuai peraturan PKPU ataupun peraturan per Bawaslu, sehingga tidak lepas dari koridor hukum yang sesuai tadi. Nah, misalnya kalau terkait masalah pelanggaran administrasi, misalnya lah administrasi tadi kan memang hubungannya dengan Bawaslu, proses penyelesaiannya. Nah, kita menyelesaikannya dengan cara koordinasi dulu dengan kawan-kawan Bawaslu, kemudian apa motifnya, apa permasalahannya. Nah, yang jelas tadi misalnya walaupun biasanya kan dari Bawaslu tadi kan mereka biasanya untuk menyampaikan saran masukan, saran perbaikan, ataupun juga rekomendasi. Nah, kita di KPU wajib menindaklanjutinya. Nah, mungkin ada kejadian dulu saat proses tahapan kampanye ya, rasanya tidak salah, memang ada salah satu surat rekomendasi dari kawan Bawaslu terkait alat peraga kampanye, tapi rasanya itu bukan alat peraga tapi alat sosialisasi. Nah, alat sosialisasi yang dibuat oleh pada saat memang si calon belum mendaftarkan diri di KPU, belum, jadi itu belum ada unsur kampanye lengkap, artinya unsur belum dinyatakan sebagai belum dinyatakan sebagai calon, karena di situ belum ada nomor urut. Kemudian di situ juga yang dipermasalahkan mereka terkait tempat APK tadi tidak sesuai dengan aturan. Nah, itu yang permasalahan mereka. Tapi sudah selesai, sudah kita tindak lanjuti. Yang jelas menurut saya penyelesaian itu yang paling baik dulu, yang pertama adalah adanya koordinasi dan komunikasi yang baik. Nah, itu mungkin sekilas dari Holland. Tapi selama Bapak menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum, berarti Bapak sudah melewati tahapan pemilu dan juga tahapan pilkada, Pak ya? Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan. Selama masa itu ada pelanggaran? Maksudnya apakah pernah terjadi sengketa di KPU Kabupaten Tapin? Alhamdulillahirabbil alamin. Menjalankan semua tahapan pemilu kemarin, dan juga karena memang kita selalu bersinergi dengan divisi-divisi lainnya terkait divisi data terkait penetapan daftar pemilih tetap, kemudian dengan divisi Susdikli Parmas dan SDM tadi terkait masalah penerimaan badan ad hoc, kemudian mungkin dari divisi teknis terkait bagaimana teknis penyelenggaraan, bagaimana teknis pendaftaran calon. Alhamdulillah kita senantiasa kompak, selalu bersinergi. Kalau misalnya peraturan KPU yang terbaru, kita selalu berembuk bersama untuk memaknai atau membahas terkait masa tahapan yang akan dijalankan masing-masing divisi. Sehingga alhamdulillah tidak ada permasalahan, tidak ada sengketa. Semoga kedepannya KPU Kabupaten Tapin juga dari sengketa apapun, Pak ya. Hebat Bapak, sampai tidak ada sengketa. Selama ada Pak Radi. Amin. Berarti Pak Radi di booking, lagi tetap Kadif. Amin. Tidak ketua, Pak. Yang mana yang Allah berikan, Pak ya. Amin, yang baik. Karena sedikitlah menambahkan. Boleh, Pak. Artinya kalau di KPU ini kan sebagai lembaga penyelenggara tadi, kalau menurut saya adalah sebuah batang tubuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, misalnya gini, sebagai contoh, dari divisi perencanaan data dan informasi, mereka adalah yang menentukan daftar pemilih tetap. Yang mana tadi sudah ditentukan daftar pemilih tetap, maka dari divisi Susdikli Parmas dan SDM, bisa memetakan bahwa jumlah badan ad hoc yang akan direkrut. Nah, misalnya dari divisi data tadi kan menentukan jumlah TPS, berapa TPS yang ada di Tapin. Sehingga dari divisi Susdikli akan memetakan berapa jumlah badan ad hoc yang akan dibentuk. Artinya semua divisi di KPU Kabupaten Tapin selalu bersinergi buat seluruh keputusannya itu diketahui semua divisi-divisi, sehingga tidak ada jomplang, Pak ya, antara satu divisi dengan divisi yang lainnya. Wah, keren nih, Pak. Berarti pengawasan internalnya berhasil ya, Bapak. Saya berikan aplaus, Pak. Baik, Bapak, terima kasih. Nanti saya tanya lagi, Pak. Silakan. Tapi saya apresiasi nih, berarti Bapak Kadif Hukum berhasil menjaga KPU Kabupaten Tapin tetap aman dari sengketa. Alhamdulillah. Itu, Pak. Semoga kedepannya juga tetap aman, semoga tidak ada pelanggaran yang signifikan yang kita buat, Pak ya. Amin. Terima kasih Bapak, keren sekali jawabannya, suka saya, Pak. Alhamdulillah. Suka ya, Pak. Baik Bapak, saya lanjut ke Bapak.
nih. Berurutan ini. Ini berurutan Pak. Saya lanjut ke divisi dari. Apa Bapak masih mau ngobrol? Enggak. Gantian. Silakan kata Bapak. Iya Bapak yang digorok semua. Ini waktunya berapa menit ini? Ya sebisa saya Pak. Maunya saya banget. Pokoknya 24 jam. nanti satu komisioner mungkin saya batasin 2 pertanyaan. Setelah itu nanti kita di sesi penutup. Itu aja Pak. Jadi Bapak sudah melewati 1 pertanyaan. Nanti 1 pertanyaan lagi. Rasanya 2 tadi. Itu namanya pertanyaan Bapak. Oh iya. Ini saya yang lupa jadi Oke Bapak. Nih Bapak tadi di divisi Bapak kan tadi Bapak bertanggung jawab. Bapak ketawa duluan. Kalau boleh saya izin bertanya ke Bapak Divisi Perizinan dan Informasi. Sebelum saya membahas pertanyaan ini, saya mungkin pengen tahu dulu perkembangan data pemilih di tempat Bapak itu seperti apa. Mungkin bisa dijelasin ke teman-teman sekalian. Seperti misalnya gimana sih sekarang data ini tetap bekerja meskipun non tahapan, seperti itu kesannya. Lanjutan dari pertanyaan Bapak saya tadi, data pemilih adalah data dasar dari pemilu. Apa langkah teknis dan sistematis yang dilakukan divisi perencanaan data dan informasi untuk memastikan data yang diolah melalui SIDALI, sistem informasi data pemilih, adalah data yang bersih, mutakhir, dan meminimalkan pemilih ganda atau fiktif saat non tahapan sekarang ini? Oke, jadi ini pertanyaannya ini apa yang dilakukan sekarang terkait dengan data pemilih. Tapi kita kembali lagi ke pada saat pemilu kemarin itu perkembangannya dari awal itu seperti apa. Iya benar Pak. Nah jadi memang untuk data pemilih ini itu kan berakhirnya pada saat pilkada kemarin. Itu sudah habis sebenarnya data pemilih, sudah kita tetapkan, data pemilih sudah dipakai. Nah setelah itu ngapain KPU? Iya benar, ngapain KPU? Nah itu kan. Nah jadi di KPU Tapin ini, jadi ini berlaku ya untuk semua KPU di Indonesia. Jadi ada yang namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, atau yang biasanya kita singkat PDPB. Jadi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini itu adalah lanjutan dari SIDALI pada saat kita tetapkan DPT terakhir kemarin. Seperti yang kita ketahui, data pemilih ini kan pasti ada perubahan. Setiap saat Pak ya? Nah, ada yang meninggal, ada yang pindah keluar Tapin, ada yang masuk Tapin, ada yang berubah status dari TNI Polri menjadi sipil, ada yang menjadi anggota Polri. Nah, itu kan ada perubahan. Nah, perubahan ini di kami, di data pemilih, di divisi kami, itu kita mutakhirkan, kita update. Jadi kita update-nya ini per triwulan. Nah, jadi per triwulan itu triwulan pertama, kedua, ketiga ini masuk ke triwulan keempat. Nah, jadi data pemilih ini bukan berarti tidak ada kerjaan lagi, tapi selalu ada. Jadi itu yang kita lakukan di divisi kita. Nah, pada saat kita kemarin bagaimana data pemilih ini itu akurat, akuntabel. Nah, kita pada saat pilkada kemarin kita punya kan badan ad hoc ya. Badan ad hoc seperti yang tadi disebutkan di awal tadi. Nah, kita kerjasamakan badan ad hoc ini ke bawah. Di sana ada Pantarli, mereka melakukan coklit, langsung data ke rumah-rumah melakukan pendataan, mencocokkan nih data yang kita miliki, data yang KPU miliki, yang itu yang didistribusikan oleh KPU RI ke kabupaten kota. Terus langsung dicek, terus turun langsung lapangan, cek ke rumah-rumah, benar nggak ini kepala keluarganya si A, si B. Nah itu juga melakukan ada pengawasan dari Bawaslu. Nah itu diharapkan dari coklit langsung turun ke lapangan tadi, itu data kita akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu kita plenokan di tingkat kabupaten, sampai juga nanti plenokan tingkat provinsi, sampai juga ditetapkan di KPU RI. Nah itu secara singkat bagian-bagian apa yang kita laksanakan baik waktu pilkada kemarin dan setelah pilkada. Jadi insya Allah data kita akurat karena kita tadi langsung turun ke lapangan, juga mencek langsung ke rumah, kita tempel stiker bahwa yang bersangkutan itu sudah dilakukan
coklat atau pencocokan dan penelitian. Iya. Jadi sekilas seperti itu. Saya lanjut ya Pak, ini mumpung pertanyaannya nyambung. Iya. Di bawah kan tadi Bapak 2 pertanyaan. Biar adil namanya juga 2 pertanyaan. Nanti saya dimarahin. Banyak pertanyaan aja ya. Iya, nanti saya dimarahin nih. Gak sama katanya. Jadi Setelah kita habis pertanyaan nanti hostnya kita. Nah, takut banget saya Pak. Jadi langsung aja nanti saya terabas 2 pertanyaan gitu. Gimana Pak Kadip? Aman? aman. Oke Bapak, saya lanjutkan nanti Pak. Itu berarti selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana strategi Bapak sebagai Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Tapin dalam mempublikasikan data tahapan, misalnya ada DPT atau hasil rekapitulasi dengan Sirekap secara terbuka atau real time kepada publik melalui website atau aplikasi KPU yang sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Oke, jadi kita ada website ya. Iya ada Pak. Ada website. Terus juga ada media sosial ya, media sosial. Nah, sebelum kita sampaikan di media informasi tadi, kita kan pleno berjenjang. DPT itu jelas kita plenokan di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, sampai nanti tingkat provinsi ditetapkan di tingkat RI. Nah, hasil-hasil itu di tingkat kabupaten contohnya, kita kan mengundang banyak pihak. Ada Bawaslu, ada stakeholder terkait, Dukcapil, terus ada partai politik serta pemilu kan. Nah, itu kita ikut undang dalam rapat pleno terbuka. Jadi penetapannya itu dilaksanakan bukan dalam rapat pleno tertutup tapi terbuka. Jadi wartawan pun bisa mengekspos. Nah, hasilnya itu kita sampaikan. Kita sampaikan ke para undangan, dan terus juga hasilnya nanti akan kita publikasikan baik itu di website KPU dan juga di media sosial melalui. Nah, ini akhirnya ini tugasnya ke sana sosialisasi. Sosialisasi. Jadi di sana akan terlihat jumlah DPT kita ada berapa, terus jumlah TPS kita ada berapa. Sampai hasil rekapitulasi hari iya, ada jadi Pak ya. di perkecamatan pun akan kelihatan. Jadi disitulah keterbukaan informasi kita. Jadi melalui itulah bisa tersampaikan. Mungkin seperti itu. Berarti terus akan disampaikan banyak kayak. Karena bahkan setelah ini pun, setelah kemudian DPT ditetapkan, kita lanjut lagi ke pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Tiap triwulan triwulan tadi, itu juga kita laksanakan. Ada rapat plenonya. Ada rapat pleno, hasilnya kita sampaikan juga, dan kita sosialisasikan melalui media sosial. Jadi setiap 3 bulan sekali, 4 bulan sekali itu ada. Ada terus. Dan selalu update berarti Pak ya? Selalu update kita sampaikan. Berarti buat teman-teman yang misalnya 17 tahun, baru naik 17 tahun gitu-gitu, berarti masuknya ke data baru lagi gitu Pak Iya, ya? kita masukkan lagi. Ke data baru. Karena kan data itu juga disampaikan dari Kemendagri melalui KPRI turun ke kita dapat datanya, kita mutakhirkan di tingkat kabupaten. Kita mutakhirkan, kita lihat data ini benar apa tidak. Seperti itu berarti sinerginya dengan stakeholder terkait Pak ya? Iya, Dukcapil terutama. Oh iya, Dukcapil utama nih Pak ya. Oke, terima kasih Bapak. Berarti udah 2 pertanyaan Pak ya? Tambah dong, nggak apa-apa. Atau ke sebelah. Kalau Pak Kadip saya mah ikut. Karena saya itu nyambungnya ke sini, karena hasil dari apa ya? Ini nggak nyambung Pak. Nyambungnya kok. Nah, setelah ke sini nanti nyambung ke sini. Iya. Karena hasil dari data pemilih tadi kan disosialisasikan oleh divisi sosialisasi. Nah, silakan monggo divisi sosialisasi. Berarti tidak. Ya. Berarti Bapak lempar semua di tak gitu Pak. Ya, Pak? aman. Kopi dulu Pak. Gak ada kopinya nih. Nanti saya bikinkan Pak. Tapi biasanya sih Din. Oh gitu ya. Gak bisa Pak, kan ada teman-teman pemilih Pak. Nggak apa-apa Pak. Nanti abis ini kita di belakang bareng Iya, Pak. bisa. Oke, baik, saya lanjut ke Bapak Divisi. Aduh, panjang banget nih Pak, Masya Allah. Bapak Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat. Pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat. Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, Sumber Daya Manusia, KPU, dan lain-lain. Cuma enak disebutin Sosdiklik Parmas SDM. Oke, teman-teman bareng, ayo. Sosdiklik Parmas SDM. Nah, Sosdiklik Parmas SDM. Oke. Bapak coba ulangin.
Apa ya? Susdikle, Farmas dan SD. Sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia. Mantap, Pak Kadif Hukum Jaya. Oke, Bapak saya mau izin bertanya. Menyambung pertanyaan dari Bapak Kadif Rendatin tadi, berarti Bapak ini selalu bersinggungan dengan media sosial KPU Kabupaten Tapin. Nih, di era reformasi informasi yang sekarang, tugas divisi Sosdikli Parmas SDM, itu saya 100 tuh Pak nanti. Juga mencakup peran sebagai penangkal hoaks dan misinformasi pemilu yang ada khususnya di KPU Kabupaten Tapin. Bagaimana peran Bapak sebagai Kepala Divisi KPU Kabupaten Tapin untuk mendidik pemilih agar menjadi cerdas dan mampu membedakan informasi yang benar dan tidak terpengaruh kampanye negatif yang beredar di media sosial pada saat ini? Ya, terima kasih dulu atas pertanyaannya. Karena kita tahu sekarang ini kan masa digitalisasi, era digital. Global. Artinya macam-macam nih bisa dibikin, apalagi sekarang ada AI ya kan. Nah makanya kita memberikan pengetahuan kepada para pemilih dan kami menggunakan namanya strategi digitalisasi, literasi dan verifikasi sumber. Literasi, digitalisasi, dan verifikasi sumber. Betul. Ada beberapa yang kita lakukan. Yang pertama kita melakukan edukasi 5M. 5M. Iya. Pertama apa? Kita akan mencari dulu, mengetahui sumbernya dari mana. Mengecek berarti. Iya, mengetahui di mana. Di sumbernya dari mana? Kan kita tahu bahwa orang-orang itu biasanya asal share aja kan. Makanya kita mengajarkan tentang 5M ini. Pertama kita cek dulu ya, sumbernya dari mana, apakah dari KPU sendiri atau bukan. Ya jelas kalau bukan dari KPU itu jelas itu adalah bisa katakan bisa hoax, apalagi nanti isinya apakah isinya karena berunsur sara atau bagaimana ya. Yang kedua adalah kita melakukan membandingkan informasi yang disampaikan itu bagaimana, apakah itu mengajak ke kebaikan atau positif atau tidak. Kalau misalkan itu mengajak positif dan selama tidak ada unsur sara, kita ada masalah ya kan. Cuman tetap kita melakukan membandingkan atau membandingkan informasinya. Yang selanjutnya adalah kita memahami konteks. Konteksnya bagaimana itu? Apakah nanti menyinggung paslon yang lain atau tidak? Ya, kita lihat konteksnya. Kemudian selanjutnya adalah kita ini yang biasanya kita sulit ya. Dan ini perlu kita tanamkan dengan diri kita, yaitu menahan diri untuk tidak menyebarkan. Kalau itu ada informasi yang bagus, oke, silakan. Tentang agama, oke, sebarkan. Tapi kalau itu hoax, tolong menahan diri ya untuk tidak menyebarkan. Yang terakhir adalah kita melaporkan. Kalau memang hal itu telah menyinggung paslon lain atau ada unsur sara dan sebagainya negatif, kita coba untuk melaporkan. Jadi pelaporannya ke Kadif. Nanti bisa kita laporkan ke KPU. Ada juga yang melaporkan ke Bawaslu. Nanti kita lakukan koordinasi Bawaslu dengan KPU. Yang selanjutnya adalah kita melakukan karena kita nih ada kanal atau istilahnya tuh media situs resmi dari KPU. Kita lakukan di sana verifikasi, baik melalui website, media sosial. Jadi alhamdulillah KPU di KPU Kabupaten Tapin ini kan memiliki pertama itu ada websitenya KPU Kabupaten Tapin. Tolong di like ya. Tolong di like. Ada namanya di Facebook juga ada KPU Kabupaten Tapin, kemudian ada IG dan juga ada TikTok. Ya, jadi ada. Saya jago Pak. Iya, nanti tolong di like ya. Oke, Pak. Dari situs-situs resmi itu kita akan melaporkan atau menyampaikan tentang kegiatan di KPU Kabupaten Tapin khususnya. Update-nya. Apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di divisi Rendatin, apa yang dilakukan Pak Kadif Hukum. Ya, nanti akan kita sampaikan ke halayak ramai bahwa kami telah melaksanakan ini loh. Iya. Jadi KPU bukan duduk tapi tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan. Sekarang lagi ini loh. Sampai nanti pada saat pelaksanaan pemilu yang akan datang. Nah, di sini tadi bahwa pelaksanaan ini kan selalu bersinggungan dengan sosialisasi. Jadi dari kawan-kawan Rendatin sekarang melaksanakan PDPB ya.
pendataan data pemilih berkelanjutan itu wajib Pemutakhiran. pemutahiran data pemilih ya Pendidikan berkelanjutan. Bapak dong. Karena kan sesuai dengan itu. Belum ditegur oleh Iya. saya loh. Pak Adip udah gini. Ayo sama mau ngomong tadi. Pak Adip udah gini. Udah siap ditaruh Pak Adip. Terima kasih ya. Sama-sama. Sebelum ditegur Pak Adip hukum ya. Makanya dari hasil mereka kita akan laporkan, kita sampaikan ke masyarakat bahwa ini yang kita lakukan. Kita sekarang bagi yang belum terdaftar, oke, ini ada situs, ada link, coba untuk dicek, coba untuk di scan barcode-nya untuk menjadi pemilih pemula. Nah, yang terakhir kita ada melakukan kerjasama dengan media-media. Media-media yang ada kan kita tahu media massa, media cetak, media online. Kita akan hubungi mereka untuk menangkis semua informasi-informasi yang tidak bagus lah, supaya tetap pada saat pelaksanaan pemilihan atau pada saat tahapan ataupun non tahapan tetap berjalan dengan baik dan lancar itu. Keren sekali penjelasannya Bapak. Terima kasih. Saya lanjut pertanyaan kedua sesuai arahan Pak Kadif Hukum. Wah, semuanya paling favorit saya hari ini Pak Kadif Hukum. Pokoknya. Baik, saya lanjut pertanyaannya Pak ya. Berhubungan juga tadi kata Bapak Kepala Divisi Rendatin dan juga Bapak Kepala Divisi Hukum. Mungkin aja. Wah, Sorry Pak. Siapa salah? Ketua Divisi Rendatin dan juga Ketua Divisi Hukum tadi bahwa Bapak itu perekrut badan ad hoc, benar Pak ya? Iya. Berarti Bapak itu perekrut badan ad hoc dari PPK, PPS, KPPS. Tapi kalau Pantarel itu cuman pada saat coklit Pak ya? betul. Setelah coklit dibubarkan? Ya, Dibubarkan. Berarti kalau coklit itu berapa Pak? 1 minggu? Apa? 1 bulan. 1 bulan? Satu Oh, 1 bulan. Kalau PPK, PPS itu selama tahapan ya? Kalau nggak salah ya? Bener ya? Kalau KPPS hari H? ya. Betul. Hari H aja Pak? 1 bulan sih sebetulnya, 1 bulan. Oh 1 bulan, makanya memang ada masa persiapannya Pak ya. Tapi kalau kata orang mah tampilnya hari H doang gitu, oke. Nah berkaitan dengan itu, kita tahu Pak ya PPK, PPS, KPPS kan banyak banget pasti Pak ya. KPPS aja 1 TPS 7, benar. Dan jumlahnya badan ad hoc KPU Kabupaten Tapin yang sangat masif. Bagaimana Bapak sebagai Ketua Divisi Sosdikli Parmas SDM memastikan proses rekrutmen berjalan dengan objektif, transparan, dan menghasilkan petugas badan ad hoc yang benar-benar kompeten dan netral, bukan sekedar basisnya itu berpolitik. Ya, baik. Jadi memang kalau masalah perekrutan ini banyak orang ingin mendaftar ya kan. Makanya kami dari divisi Sosdikli atau SDM lah, biasanya kan lebih SDM-nya nanti itu tetap kita lakukan yang namanya berbicara atau kita ada pleno dulu bersama. Ini bagaimana nih kita lakukan, bagaimana. Kemudian kita sesuaikan dengan PKPU-nya. Nah, PKPU tentang pengangkatan badan ad hoc, tentang tata caranya dan sebagainya. Nah, di sini kami melakukan yang pertama adalah sosialisasi bahwa ini ada penerimaan tentang badan ad hoc yang dibuka secara luas. Artinya dari KPU tidak menutup. Ini hanya orang-orang tertentu, bukan. Tapi kami buka secara luas selama mereka memenuhi persyaratan yang ada disampaikan. Kalau misalkan yang kemarin itu kan badan ad hoc itu dia minta itu di atas 17 tahun. Artinya kan sudah 17 tahun bisa melamar atau mendaftar menjadi badan ad hoc. Kalau 16 tahun nggak bisa. Ya kan? Kita akan menyesuaikan dengan itu. Kemudian selanjutnya adalah penerimaan ini kita lakukan dengan cara kemampuan dia bagaimana. Kemudian setelah kemampuan dia kita akan coba pengalaman, kemampuan. Seleksinya bertahap berarti Pak ya. Betul. Jadi dari pengalaman dia. Jadi bukan kita memilih orang-orang yang ini teman saya pilih, enggak. Tapi kalau dia memang punya kompetensi, kita akan rekrut sesuai dengan tahapannya. Yang selanjutnya adalah ada tahapan yang namanya kita lakukan seleksi tertulis. Karena setelah kita administrasi ya kan, karena administrasi kan contohnya dia memiliki berumur 17 tahun,
dia ditampilkan dengan KTP, udah, oh dia bisa nih menjadi salah Salah satu satu. badan ad hoc. Kemudian dia mempunyai kemampuan kemampuan apa? Kemudian pengalaman dia bagaimana? Nilai-nilai itu adalah satu tambahan buat kami untuk menilai orang tersebut. Nah, kemudian nanti setelah ketemu atau masuk dari verifikasi administrasinya, lalu kita lakukan seleksi CAT, Computer Assessment Test. Nah, di sana mereka akan diikutkan dalam tes dengan menggunakan komputer. Dan soal ini biasanya itu langsung dari RI. Jadi bukan kita yang bikin. Dan itu hanya dibuka pada saat pelaksanaan CAT Tahapan. aja. Kalau sekarang tidak ada. Selanjutnya nanti setelah itu ada pelaksanaan wawancara. Nah, dari wawancara kita melihat apakah orang tersebut nanti bisa kita andalkan untuk menjadi istilahnya tuh ke teman kerja ya, untuk tingkat kecamatan dan tingkat desa. Semoga dengan catatan begini, kalau mereka memang kita anggap mampu untuk melaksanakan tugas kita rekrut dengan beberapa kemampuan dia, sehingga pelaksanaan pemilihan atau pilkada yang akan kita laksanakan akan berjalan aman dan damai. Mungkin itu. Oke, baik teman-teman pemilih sekalian, kita sudah selesai di tahap sesi kedua yaitu sesi diskusi. Saya pikir cukup karena memang Bapak-Bapak sudah sangat jelas sekali menjelaskan dan menjawab pertanyaan saya. Baik, selanjutnya kita memasuki segmen ketiga yaitu segmen penutup. Nah, di segmen penutup ini saya mungkin pengen Bapak-Bapak sekalian nanti mungkin ada yang disampaikan ke teman-teman pemilih, mungkin menghimbau teman-teman pemilih untuk kalau nggak salah partisipasi partisipasi pemilih kita di Tapin berapa persen tuh Pak? 84 atau 85 sekitar segitu Pak ya. Sekitar 84%. Nah, berarti ini ada PR di 16% teman-teman pemilih yang belum datang ke TPS. Mungkin ada yang kena sakit, semoga nanti kedepannya bisa memilih, atau mungkin ada yang agak anak-anak Gen Z tuh pada malas Pak ya. Nah, mungkin kayak gitu. Mungkin Bapak-Bapak sekalian sebagai penutupnya bisa mengajak teman-teman pemilih sekalian untuk berpartisipasi di pemilihan selanjutnya, atau mungkin nanti ada yang pengen disampaikan kepada teman pemilih, monggo disampaikan, nanti saya berikan waktunya. Mohon izin sebentar saja Pak. Jangan lama-lama nanti kita juga terbatas waktu gitu Pak ya. Mungkin mohon maaf nih, ya. dari Kadip dulu. Gitu. Saya mengerti. Dari Baik Bapak, silahkan dari Bapak Kepala Divisi. Untuk kami kepada para data ya, para pemilih, kami mengharapkan pada saat nanti Anda sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, coba daftarkan diri Anda ke KPU Kabupaten Tapin atau melalui link nantinya. Kemudian selanjutnya adalah kami meminta pada saat mereka sudah menjadi pemilih, jadilah pemilih yang cerdas. Artinya tidak tidak hanya memilih karena orang lain, tapi betul-betul melihat siapa yang kita pilih, kemudian pilihan kita insya Allah yang terbaik. Mungkin itu ya, menjadi pemilih yang cerdas. Gitu Pak. Oke. Dari Bapak Kepala Rendatif. Oh, enggak kesini kan dulu? Ketua. Iya, sorry Pak, salah saya ini push up ya Pak. Saya agak gugup Pak. Jangan gugup. Ada Bapak Kadip Hukum soalnya. Aman. Aman Pak ya. Nanti saya habis ini nggak Karena aman, saya tidak pernah gigit orang. tapi Nggak apa-apa. kira-kira ada Orang nggak digigit, berarti lain orang digigit. Berarti gigit apa? awan Selain orang digigit ya? digigit. Takut saya meja nanti digigit ya Pak. Nggak Pak, silakan. Oke, karena ini kita dalam tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ya. Nah, jadi kita mau menghimbau nih KPU Kabupaten Tapin bagi teman-teman atau masyarakat secara luas lah. Jadi mau yang generasi apa aja, yang ya 17 tahun ke atas, coba cek DPT online. Nah, Cek DPT online. Tuh ada websitenya Pak? Iya. Cek aja, ditulis aja, diketik aja di HP itu cek DPT online, nanti Search gitu Pak ya. akan keluar. Tapi kalau kita penasaran nih, mau kita ini sudah terdaftar atau belum, terutama nih bagi teman-teman yang baru 17 tahun. Nah, itu bisa cek
apakah dia sudah terdaftar, meskipun ini bukan dalam suasana pemilu, persiapan tapi ya. tidak salahnya itu bisa mencek. Nah, kalau sudah mencek, lihat sudah terdaftar apa belum. Nah, kalau belum terdaftar, silahkan sampaikan ke KPU Ketapin. Tapi kalaupun misalkan ada kesibukan, coba lihat saja ada kita di media sosial kita ya, ada media sosial kita. Silahkan nanti itu ada barcode, kita mau masukkan data kita, itu bisa asal ada KTP elektroniknya, atau juga kalau tidak ada KTP elektronik bisa juga melampirkan kartu keluarga. Nah, itu bisa dimasukkan secara mandiri. Jadi silahkan itu kita cek DPT online untuk mengetahui bahwa kita tuh terdaftar apa belum di pemilih di Kabupaten Tapin. Mumpung kita dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu. Jadi teman-teman sekalian jangan lupa untuk cek DPT online-nya nanti apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Jangan lupa nanti mungkin bisa di search di pencarian Google atau Chrome atau sejenisnya lah Pak ya, mungkin muncul aja pasti Pak ya. Oke. Nih penutup nih, Pak Kadip Hukum dan Pengawasan. Agak berat nih baunya Pak. Berat, karena belum OP. Oh, abis ini kita ngopi bareng Pak. Kayaknya sudah terwakili oleh teman-teman tadi dari divisi Susdik Liparmas dan SDM, kemudian dari divisi Rindatin juga sudah menyampaikan ke teman pemilih karena ini kan masa nun tahapan, artinya memang masih lama lagi masa pemilu, tahun pemilu. Jadi intinya untuk pesan kepada teman pemilih, pastikan diri Anda terdaftar. Benar. Tadi apa tadi yang sudah disampaikan Kadip Rindatin tadi, bahwa apabila sudah masyarakat atau warga masyarakat yang sudah berusia 17 tahun, kalau misalnya bisa dicek tadi di online atau ada link-link barcode-nya tadi. Nah, kalau misalnya belum terdaftar, silahkan datang ke KPU Kabupaten Tapin, khususnya di bidang perencanaan data dan informasi, dengan syaratnya harus bawa dokumennya itu yang paling penting, yaitu KTP sama atau kartu keluarga. Karena kan kartu keluarga juga ada nicknya. Salah satu aja gitu. Ya, silakan bawa, silakan datang. Mungkin itu saja. Oke. Baik teman-teman sekalian, berarti dari inti dari podcast hari ini tuh buat teman-teman pemilih yang baru bisa datang cek DPT online. Juga makasih untuk bapak-bapak sekalian udah memberikan banyak sekali pelajaran bagi teman-teman pemilih sekalian, terutama nih untuk mengenal lebih dalam tentang masing-masing divisinya, kerjaannya ngapain sih, terus KPU pas non tahapan sama tahapan ngapain sih, kayak gitu. Saya ucapkan terima kasih Bapak atas waktunya. Saya mohon maaf ada bercanda-bercanda yang agak gimana gitu. Kami senang bercanda juga. Tapi nggak ada yang masuk. Malah tadi kami mau nanya-nanya juga kepada si host. Saya takut banget dengan ditanya gitu. Baik, baik bapak-bapak sekalian nih, saya kan kesana nih. Oh, iya. Baik teman-teman pemilih sekalian, mungkin intinya dari hari ini saya bisa singkat, suara rakyat itu adalah aspirasi rakyat yang pertama. Jadi jangan lupa memilih dan daftarkan diri Anda jika belum terdaftar sebagai pemilih. Nih saya yang terakhir ada slogan pas penutupan podcast. Bapak-bapak mau ikutan nggak? Boleh. Harus sih sebenarnya ikutan, ini bukan pilihan. Kayak kesannya saya memilihkan untuk tidak ikut gitu ya. Nanti saya bilang gini, KPU Kabupaten Tapin, salam melayani, gitu lah ya. Salam melayani atau KPU melayani? Ini sambil duduk atau berdiri? Oh, kita duduk aja deh, santuy. Kan kata Bapak tadi apa? Santuy. Iya. Oke. Gimana nih Pak? Gimana nih Pak? KPU melayani. Berarti KPU Tapin Ya, tadi. KPU Kabupaten Tapin, salam melayani. Kayak gitu bagus kayaknya ya. Oke, nggak apa-apa ya. Boleh kayak gitu ya. Gimana Pak Kadip? Boleh? KPU melayani. Oh, salam KPU melayani. Berarti KPU Tapin, salam KPU melayani. Boleh kayak gitu? Serentak ya Pak ya. Bisa Pak ya? Insya Allah. Baik, kita lihat sama-sama ke kamera. Sekalian saya undur diri juga. Terima kasih teman-teman udah nonton. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya izin pamit. KPU Kabupaten Tapin, salam KPU melayani. Terima kasih. Bye, dadah Pak, dadah.